Kami nggak ada masalah mau dicabut, tapi kami sebenarnya ketika dulu menerima surat kuasa dari Ustadz Yahya, kami itu sudah siap. Ibaratnya lahir batin kami dengan segala resiko apapun kami sudah siap. Iya, baik Gitu, Ustadz. membela Ustadz Yahya Waloni. Kami sepakat, semua tim penasihat hukum yang dulu itu sepakat. Ini Ustadz Yahya tidak bisa dituntut. Baik. Tidak bisa didakwa, tidak bisa dimajukan persidangan sebenarnya. Dan berdiri benteng yang sederhana kecil, benteng Islam, untuk menjadi mata rantai dari benteng-benteng lainnya. Kita akan bangun masjid di tanah ini. Dan kita jadikan masjid dan pusat dakwah peradaban Islamiyah. Baik Ustadz, itu yang menjadi dasar-dasar sebagai penegakan kebenaran Ustadz. Ya. Terkhusus dari Ustadz-Ustadz yang backgroundnya adalah mu'alaf Ustadz. Ya. Beliau sudah banyak belajar mengkaji dan beliau mempelajari suatu ajaran yang sebelumnya, apalagi seperti Ustadz Waloni Yahya, beliau sangat luar biasa ini Ustadz. Secara akademis beliau menguasai juga tentang ilmu-ilmu, tentang dalil-dalil yang ada di acara yang sebelumnya. Ya. Jadi insya Allah yuk kesempatan ini saya juga mohon doa dari para sahabat semua. Yuk kita doakan Ustadz Yahya Waloni dan Ustadz lainnya yang saat ini sedang ya quote-unquote gitu ya, yang terzolimi segalanya, supaya segera kasusnya ini Ustadz Yahya Waloni ini segera disidangkan, dan supaya Allah gerakan hakim yang akan memutuskan nanti, yang akan mengadili nanti, itu digerakkan oleh hatinya Allah untuk menerima kebenaran dan insya Allah membebaskan Ustadz Yahya Waloni. Amin, itu. amin, Gitu. ya. Dan sekedar informasi, kebetulan qadarullah saya dan beberapa kawan yang sebelumnya diangkat sebagai kuasa hukum Ustadz Yahya Waloni seperti yang pernah saya sampaikan. Yes, Tadi pagi saya sempat kontak dengan kawan yang sekarang menjadi pengacara beliau. Ya. Kondisi kesehatan Ustadz Yahya Waloni alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Terus kasusnya sendiri itu menurut kawan ini beliau sudah tahap 2 dalam penjarahan polisi tahap 2. Yes, Berarti artinya adalah sekarang berkas dan terdakwanya sendiri sudah ada di dalam kekuasaan dalam lingkupnya kejaksaan. Ya. Langkah selanjutnya adalah jaksa dalam segera menyusun dakwaan dan segera menyerahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan. Untuk menjalani sidang. Iya, dan itulah tadi makanya saya berharap doa dari kita semua untuk agar persidangan Ustadz Yahya dilancarkan oleh Allah. Amin, ya. Dan Allah menggerakkan hati para hakim untuk membebaskan Ustadz Yahya Waloni itu, Ustadz. Jadi ya mudah-mudahan kita semua apa yang bisa kita lakukan untuk beliau, yuk, dan bukan hanya untuk beliau tapi untuk ustadz-ustadz yang lainnya yang juga, masih ya, dalam rangka berjuang Ustadz, ya. Betul. Baik, Betul. baik. Karena perjuangan ini adalah berat. Perjuangan menegakkan kalimatullah itu berat. Tapi insya Allah kalau kita turut serta di dalam sini, itu sama saja nilai kita sama dengan beliau-beliau yang ada di ujung tombak. Masya Allah. Gitu loh. Baik Ustadz. Ya. Baik. Ya. Bila kita mengkaji semua yang disampaikan oleh Ustadz Didi Suhardadi, beliau adalah pengacara Ikatan Advokat Muslim Indonesia.
Ada satu pesan yang cukup bisa dipertimbangkan, Ustaz, dipertimbangkan oleh teman-teman, saudara-saudara yang bergerak atau mempunyai keahlian di dalam bidang hukum, bahwa penegakan keadilan di dunia ini merupakan wakil Allah untuk di dunia ini. Jadi tidak main-main ya, Ustaz. Tidak main-main. Mewakili Allah tidak main-main, Ustaz. Ada setiap putusan dengan ancaman kebatalan, batal demi hukum ya. Kalau putusan itu tidak diawali dengan ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu artinya apa? Hakim ketika dia memutus suatu perkara, jangan lupa dia adalah wakil Allah di muka bumi, dan subhanallah, kalau dia laksanakan itu sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan kebenaran, prinsip keadilan, dan dengan nuraninya, ya, tidak didasarkan pada apapun gitu loh, ya, quote unquote yang kata jengki-pengki, tekanan, pesanan apapun. Ya. Insya Allah kalaupun dia salah memberikan putusan, Allah tahu manusia tuh tempatnya salah dan hilaf. Betul, Ustaz. Gitu. Tapi kalau misalnya dia memutuskan dengan didasari oleh satu kondisi, ya mohon maaf tadi yang saya katakan itu, di luar itu semua itu, Ustaz. Allahu Akbar, tidak akan selesai sampai pengadilan akhirat. Dan sampai dia dirilis, dimaafkan oleh orang yang karena putusannya terzolimi. Itu gitu loh. Jangan lupa itu. Jadi semoga ini menjadikan suatu kajian di dalam hati nurani dari saudara-saudara teman sebangsa setanah air yang mempunyai keahlian di dalam bidang hukum, Ustaz, untuk bisa kembali lagi menyikapi atau mengartikan bahwa beliau-beliau ini adalah wakil untuk menegakkan keadilan, wakil Tuhan atau Allah di muka bumi ini, Ustaz. Mungkin saya agak lebar sedikit. Ketika ini sebelum hakim memutuskan, kan tadi didasarkan pada dakwaan jaksa. Kalau prosesnya ya, dakwaan jaksa, nanti setelah itu barulah mulai sidang, pemeriksaan saksi, ya, saksi ahli, saksi korban dulu, biasanya gitu, pelapor gitu loh. Kemudian saksi ahli dari JPU, kemudian baru dari saksi ada charge dari pihak terdakwa. Nah, kemudian saksi ahli keterangan ahli dari terdakwa gitu ini. Nah, jaksa jangan lupa ya, ketika kalau jaksa di dalam salah itu kan putusan ya, tuntutan. Jaksa menuntut sekian tahun karena ini. Jangan lupa kalau jaksa menuntut itu berdasarkan fakta persidangan yang dia yakini benar-benar adalah benar gitu ya, tidak juga quote unquote dalam diatur lah begini supaya tuntutannya ringan segala-galanya gitu ya. Kemudian tidak ada tekanan dari siapapun gitu ya, dia benar-benar bebas kalau dia nuntut salah, insya Allah bagi saya adalah dia terselamatkan. Tapi kalau ya dia fakta persidangan mengatakan begini loh, dari fakta persidangan seharusnya jaksa ini punya keyakinan dia nggak bersalah, ya. Kemudian jaksa tetap menuntut yang bersangkutan misal 1 tahun 7 bulan penjara kayak gitu, tetap bersalah gitu. Padahal jaksa ini yakin ya dia tidak bersalah dari fakta persidangan. Maka kalau dia menuntut seperti itu, mohon maaf, pengadilan Allah yang akan menentukan nanti. Itu saya katakan tadi, kembali kepada bahwasanya semua kita ini akan bertanggungjawabkan nanti secara pribadi ya, ya. Jadi jangan bilang saya kan cuma menjalankan tugas, saya mau coba menjalankan atasan saya, karena resikonya kalau saya tidak laksanakan saya akan diturunin jabatan atau wallahi itu nggak ada artinya. Nanti yang akan membela kalian terus terang ya, cuma kembali kepada Allah dan Rasul, itu aja. Jadi siapapun buat saya adalah, jadi pengacara pun juga jangan sekali-kali dia karena pengen kliennya bebas, ya pokoknya saya bela
mana yang bayar saya. Jangan. Tetap kembali hati nurani untuk saringan filternya, Ustaz ya. Kita itu, kalau bagi saya adalah seorang pengacara yang dia bela adalah apa? Bukan kepentingan pribadi kliennya, tapi adalah kepentingan hukum kliennya. Jadi kalau misalnya kliennya itu salah dan apa, nurani kita nggak bisa dibohongin. Iya, Gitu loh. Kalau misalnya dia yakin, maksudnya kliennya dia memang bersalah, ya sudah. Paling-paling tugas kita adalah mengamankan kepentingan hukum dia agar gitu loh, yang bersangkutan tidak terzolimi. Betul. Gitu, karena aturan-aturan. Misalnya gini, seseorang yang harusnya tidak perlu ditahan, dia ditahan. Nah itu, ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya pengacara sudah berpikir, wah, pokoknya tujuan saya cuma saya bebaskan yang membayar saya, wallahu a'lam. Jangan lupa, Allah akan pertanyakan itu semua. Gitu. Betul. Ya, jadi pengacara pun juga seperti itu, Mas. Ustaz. Gitu. Jadi kalau kita yakin klien kita salah, ya sudah, tinggal kita minta mohon datang di dalam pembelaan kita. Ya, kita minta permohonan kepada hakim untuk ya Arif, benar dia bersalah ya, ya Pak Hakim. Ya, tapi kondisinya adalah karena gini gitu. Ada yang menyebabkan seperti itu Dia minta keringanan hukum, gitu, keringanan hukuman. Itu tugas kita, bukan wah pokoknya kalau saya tangani itu harus bebas, enggak. Mohon maaf, nurani kita nggak bisa dibohongi. Betul, makanya ketika profesi apapun, tolong nurani kita jangan ditinggalkan. Betul, Ustaz. Itu aja. Sebagai filter, Ustaz. Ya, mohon maaf, saya bukan sok moralis, enggak. Kembali lagi saya coba mengingatkan bahwasanya hidup di dunia kita ini sementara. Rasul mengatakan bahwasanya umur umatku itu paling berkisaran di 60-70. Ya, Ustaz. Mohon maaf, berapa umur sampean, Ustaz? Saya sudah 58. Kalau Rasulullah itu 63. Berarti jatah saya tinggal 5 tahun. Allahu Akbar. Sementara dosa saya masih banyak bergunung-gunung. Kemudian lagi ditambah lagi dengan kayak begini. Aduh ya Allah. Jangan, kita nggak tahu besok lusa kita masih hidup atau enggak. Iya, Ustaz. Ya kan? Coba. Jangan kan besok lusa 1 jam aja. 1 detik, 2 menit kita nggak tahu. Iya, Ustaz. Jadi itulah saya saling mengingatkanlah kita. Alhamdulillah. Sober gitu loh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz untuk pesan-pesan yang banyak disampaikan kepada Ustaz, kepada saudara-saudara sebangsa setanah air yang memiliki kemampuan atau keahlian di bidang hukum. Semoga kajian-kajian atau diskusi ini bisa kembali mengingatkan kembali untuk memakai hati nurani, Ustaz. Untuk bisa memutuskan sesuatu keputusan itu secara adil, Ustaz. Dan jangan lupakan Allah. Baik, Ustaz. Hadirkan Allah ya, Ustaz. Allah nggak pernah tidur, Allah nggak pernah lelah mengawasi kita semua. Dan insya Allah sebenarnya kalau itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing, tidak perlu itu KPK. Iya, Ustaz. Tidak perlu itu BPK. Karena semuanya built in di dalam hati kita. Seorang pejabat ketika dia menandatangani, mohon maaf ya, perjanjian atau misalnya proyek apapun, ketika dia itu adalah Allah menyaksikan. Ada alarm ya, Ustaz, ya. Langsung bunyi tut. Itu dia. Jadi siapapun gitu loh. Iya, baik, Ustaz. Ketika kita misalnya mau melaksanakan syariat Islam apapun, jangan lupa hadirkan Allah. Hadirkan Allah, itu aja. Baik, Ustaz. Hadirkan Allah. Baik, dan Ustaz. Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita. Sebagai pertimbangan akhir ya, Ustaz ya. Satu adalah hati nurani, pertimbangan akhir untuk menyatakan yang benar dan salah itu tadi, Ustaz. Itu luar biasa. Jadi kepada semua kawan-kawan sahabat saya yang berprofesi di bidang hukum, tolong sekali lagi jangan lupa Allah dan Rasul, itu aja. Alhamdulillah. Luar biasa, Ustaz. Baik, Ustaz, begitu banyak ilmu-ilmu yang Ustaz
sampaikan di dalam diskusi ini sedikit luar biasa. Sedikit bukan ilmu, sedikit ilmu dan pengalaman pribadi gitu aja Mas. Baik, ya Pak Ustadz, mohon maaf gitu loh atas kurang lebihnya, ya saya cuma manusia dhaif gitu loh, manusia nggak lepas dari dosa gitu loh. Baik Ustadz. Iya. Kembali juga kepada yang terjadi kepada Ustadz Waloniyah ya Ustadz. Beliau ini sangat luar biasa perjuangannya. Semoga dengan adanya permasalahan yang sedang dihadapi Ustadz Waloniyah ini tidak menjadikan suatu hambatan ataupun mematahkan semangat para ulama. Justru buat saya adalah harapan saya, semoga ini menjadi pemicu untuk semangat, lebih bersemangat lagi menyampaikan al-haq gitu loh. Yang hak itu ya hak gitu loh. Asal dengan atas dasar ada dasarnya adalah sesuatu bukan karena ego kita, syahwat kita itu. Bila melihat dari Ustadz Waloniyah ya tadi sudah merupakan didasari oleh kajian-kajian Ustadz, tetapi masih saja beliau terzolimi. Bagaimana Ustadz seperti itu? Bagi saya dan kawan-kawan waktu menangani beliau waktu masih kuasa, kami diberikan kuasa, kami sudah sampaikan kepada Ustadz Waloniyah bahwasanya, Ustadz, kalau antum mau seperti ini adalah kita lakukan gugatan pra peradilan, saya bilang itu. Karena apa? Karena antum kan dilaporkan, bukan Ustadz Waloniyah bukan melakukan tindak pidana yang tertangkap tangan. Nah kalau kayak seperti ini ada laporan, ada proses kalau kayak itu saya mohon maaf karena saya pernah sakit gitu. Ya, proses itu adalah harus melalui procedure of law. Itu adalah harus dipanggil dulu, dibawa verifikasi dulu. Kemudian kalau misalnya lanjut ini baru tahap penyelidikan. Kalau baru misalnya baru tangkap penyidikan itu baru penetapan tersangka baru. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung ditangkap, langsung ditahan gitu loh. Itu prosesnya harus proses due of the law gitu ya. Harus ada tahapan seperti itu. Nah, kami sudah sampaikan kepada Ustadz, dan pada waktu itu ketika beliau itu sakit, kami itu sempat ketemu, dia siap. Makanya keluar surat kuasa untuk mengajukan pra peradilan. Tapi dalam perjalanan waktu, qadarullah beliau di dalam persidangan yang kedua beliau mencabut itu semua gitu. Termasuk kepada kuasa hukum juga ya Ustadz. Sampai bahkan beliau meminta maaf. Maaf. Yang itu yang kami nggak sebenarnya kurang sependapat gitu Dan harapannya mungkin saya nggak tahu, tapi yang jelas Ustadz dengan permohonan maaf itu perkaranya lanjut. Karena tadi saya sampaikan bahwasanya sekarang ini sudah tahap 2. Jadi penyerahan terdakwa berikut barang buktinya ke kejaksaan. Kejaksaan berarti ini berlanjut nih sampai nanti kita sidang gitu loh. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya karena itu berdasarkan kajian. Betul, menurut saya kami sepakat, semua tim penasihat hukum yang dulu itu sepakat. Ini Ustadz Yahya tidak bisa dituntut. Tidak bisa didakwa, tidak bisa dimajukan persidangan sebenarnya. Makanya itu kenapa kami gugat pra peradilan. Tapi ternyata kan perkaranya berlanjut. Ya menurut saya tinggal nanti bagaimana tim penasihat hukum itu menyampaikan pembelaannya gitu loh, dengan menghadirkan ahli-ahli yang bisa mengenolkanlah dakwaan jaksa, saksi-saksi membantah ahli harus ahli. Kalau ini berkaitan dengan Ustadz Yahya Waloniyah itu kan dituduh dituduh dengan penodaan agama, penistaan agama karena mengatakan mohon maaf kebenaran Bible palsu kalau nggak salah mohon maaf tuh. Harus, padahal Ustadz Kinama menyampaikan ada loh Ustadz bukan
syahwat dia, bukan berdasarkan pandangan pribadi beliau, tapi ada kaitan-kaitannya. Dan Ustadz Kai sudah menyampaikan di dalam website Kristen ya seperti itu. Nah, saya kira yang harus dilakukan oleh penasihat hukum selanjutnya adalah yaitu siapkan yang mementahkan dakwah jaksa. Betul. Sehingga insya Allah dengan begitu majelis hakim akan yakin, oh ya kalau gitu Ustadz Yahya Wali tidak salah. Betul, Ustaz. Berarti untuk fair play-nya Ustaz, harusnya dari pihak pengadilan menghadirkan saksi-saksi ahli yang berkompeten Ustaz. Itu undang-undang mengatakan begitu. Jadi bukan pihak pengadilan aja. Itu adalah hak dari penasihat hukum dan terdakwa untuk menyampaikan saksi-saksi ada charge ya. Dan juga keterangan ahli. Jadi kalau misalnya kaitannya dengan masalah Ustadz Yahya, harus dihadirkan ahli-ahli yang memang menguasai benar, ya menguasai seluk-beluk daripada Bible itu sendiri. Iya. Ya, kita tahu kan Bible itu ada berapa ini kan ya. Saya berapa versi Ustadz ya? Ada berapa versi? Ada siapa? Yohanes kalau nggak salah ya itu kitab apa namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang benar-benar menguasai gitu. Yang menguasai itu betul. Ya, dan bahkan harus beliau itu bisa bahasa Ibrani. Iya, Ustaz. Ya asli yang karena Bible asli kan ditulis dalam bahasa Ibrani. Betul ya, Ustaz. Itu. Jadi supaya apa? Supaya jelas. Hakim ini kan orang-orang walaupun itu untuk hal seperti ini hakim pun punya keterbatasan. Iya, Ustaz. Saya kira tidak semuanya ahli dalam bidang itu ya, Ustaz ya. Iya, benar. Makanya jadi jangan aja cuma ahli hukum pidana, jangan. Iya. Gitu. Karena memang permasalahan yang menimpa Ustadz Yahya ini tidak ada kaitan dengan dunia yang beda dengan hukum. Karena ini berkaitan dengan statement Ustadz Yahya bahwasanya katanya quote unquote ya Bible itu palsu. Kan dia harus dibuktikan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Ustadz Yahya Wali itu benar. Iya. Dasarnya apa? Dari Bible itu sendiri kan. Betul. Bagaimana di website-nya. Makanya harus dihadirkan adalah ahli-ahli ya kristolog. Iya. Ya ahli-ahli yang benar-benar menguasai Bible. Betul, Ustaz. Gitu. Ahli yang benar-benar bisa paham dan bisa bicara bahasa Ibrani seperti kita ngomong gitu loh. Iya, Ustaz. Dan memang tahapan itu memang harus wajib sebenarnya. Dan itu tahapan yang harus dilakukan ya Ustaz ya. Betul. Karena kan nanti di dalam proses persidangan itu adalah gini. Sidang pertama adalah pembacaan dakwaan dari jaksa gitu kan. Setelah itu diberi kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan eksepsi. Ya, eksepsi. Eksepsi kalau misalnya terdakwa penasihat hukum menyampaikan eksepsi, nanti diberikan kesempatan pada jaksa untuk menyampaikan tanggapan terhadap eksepsi. Baru ada putusan sela dari hakim. Ya, menerima atau tidak eksepsi tersebut. Kalau eksepsi diterima sama hakim, berarti selesai. Iya, gitu. Tapi kalau misalnya hakim tidak menerima eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, perkara lanjut. Masuk ke duplik. Bukan. Itu dulu pemeriksaan saksi. Iya, saksi-saksi dari jaksa. Ya, saksi pelapor gitu loh. Baik. Ya, saksi ya biasanya ada juga saksi penyidik gitu loh. Yang menangkap, yang menahan segalanya itu. Ya. Kemudian ahli dari jaksa gitu loh. Ya. Itu dia disampaikan setelah itu sebelum pemeriksaan terdakwa, giliran terdakwa dan penasihat hukum untuk menyampaikan saksi ada cas. Ada cas itu siapa? Saksi yang meringankan terdakwa. Ya. Kemudian ahli. Nah itu ya tadi saya katakan. Yang saksi ahli. Ya, ahli itu. Ya, kita harus ahli pidana, ahli bahasa. Kalau bisa ahli yang linguistik forensik itu yang bisa ya. Iya. Terus ahli kristolog ini yang paling penting nih buat saya. Yang dari sekian independen ya. Ini persoalannya karena yang bisa menyampaikan ini bukan ahli bahasa dan ahli pidana ya, bukan hanya itu, tapi yang paling penting sekarang adalah untuk menghadapi Ustadz Yahya Wali itulah ahli kristolog. Ya, karena memang permasalahannya itu ya Ustadz ya. Permasalahannya di sana. Ya, ahli kristolog sehingga harus ahli yang memang menguasai tadi saya katakan tadi.
ya kalau bisa juga beliau tuh memang paham membaca Ibrani, apa namanya, ya kalau bisa seperti kayak kita gini berkomunikasi seperti ini, diskusi gitu. seperti ini, Ustaz ya. Iya. Sehingga tidak ada apa namanya, hakim tahu persis gitu loh. Oh, apa yang disampaikan Ustaz ya kalau itu benar. Ya. Gak ada yang perlu disalah. Tapi melihat dengan kondisi seperti beliau sudah menyampaikan permintaan maaf, itu kira-kira tahap itu masih membuka kemungkinan tidak, Ustaz? Ya. Atau sudah tertutup kemungkinan, ya. Ustaz? Yang saya lihat adalah permintaan maaf Ustaz itu dalam gini, kalau tidak salah ya, Ustaz itu meminta maaf cuma perkataan-perkataan dia yang kadang-kadang ya mohon maaf agak keras gitu, ya gitu loh. Tapi bukan pada inti persoalannya gitu loh, saya kira gitu. Jadi Ustadz ya kalau tidak salah itu seperti itu. Jadi kalau saya pikir ya permintaan maaf ini bukan beliau merasa bahwa apa yang disampaikan beliau itu salah, enggak. Cuma cara beliau menyampaikan, ya mungkin ada yang agak sedikit kasar lah, yang kurang itu mungkin gitu. Jadi kalau terhadap pokok persoalan inti persoalannya itu saya kira enggak. Berarti ke arah lebih ke etika komunikasi ya, mungkin permintaan maaf beliau itu pada etika komunikasi saja ya, Ustaz ya. Semoga bukan pada pokok persoalannya, bukan pada inti persoalannya gitu loh. Karena kalau misalnya Ustaz ya mohon maaf pada inti persoalan, berarti dia nggak yakin dong. Nah, betul gitu. Karena beliau sudah menyampaikan kebenaran, tetapi beliau minta maaf, kebenaran itu sudah disampaikan oleh beliau. Nah, akhirnya kebenaran itu tadi jadi nisbi kan. Jadi saya pikir, jadi tolong dipahami gitu kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Ustaz ya. Kalau mengenai menyangkut inti ininya, masalahnya, materinya, itu bukan itu. Baik, gitu Ustaz. Loh. Jadi beliau itu bukan itu, tapi adalah lebih kepada etika tadi, Ustaz. Mohon maaf. Betul. Etika komunikasi tadi. Gitu loh. Gitu. Semoga dengan kajian-kajian tadi yang disampaikan, dan kita berharap bahwa persidangan berjalan sesuai dengan tahap, Ustaz, dan masih bisa berjalan untuk fair play. Semoga dari hakim bisa menghadirkan saksi-saksi ahli. Bukan kewajiban hakim, mohon maaf. Itu adalah hak daripada penasihat hukum, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa gitu loh. Dan itu harus dipenuhi, Ustaz ya. Dan secara harus hukum. Jadi harus, kalau memang pembelaannya mau optimal, ya para penegak hukum, para penasihat hukumnya harus mencari gitu loh. Siapa saja yang mau dihadirkan sebagai ahli gitu loh, yang memberikan keterangan untuk membantah apa yang dituduhkan, apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum gitu. Jadi Ustaz. Gitu Ustaz. Jadi memang subhanallah gitu loh. Saya sebenarnya kawan-kawan itu sudah siap sebenarnya untuk hal seperti itu. Sudah. Insyaallah kami sudah siap sebenarnya. Cuma ya kembali lagi, kami kan menjalankan profesi kami ini, tugas kami sesuai dengan surat kuasa kan. Begitu surat kuasanya dicabut ya, masa kami mesti nangis-nangis, mesti datang lagi, Ustaz jadi ini saya dong, enggak. Kami enggak punya keinginan untuk ingin terkenal atau enggak. Buat kami kawan-kawan, kami enggak bisa diam kalau ulama kami, umat terzolimi. Itu automatically gitu loh. Ustaz. Kami siap gitu loh. Langsung dengan ada tergerak ya, Ustaz ya. Langsung tergerak ketika kami. Karena kami sendiri sadar sesadar-sadarnya bahwasanya
kami itu ingin mencari ridho Allah. Cuma ridho Allah. Masya Allah. Ya, karena kami sadar surga itu semua orang kan pengen ke surga kan. Iya, Ustaz. Omong kosong kalau bilang dia berdoa, enggak, aku cuma enggak, semua pengen ke surga. Enggak ada satupun orang yang mau dicelupin di neraka, enggak ada. Iya, Ustaz. Dan surga itu mahal. Yes, dalam artian mahal, harus ditebus dengan apa namanya, yang paling Allah suka itu adalah jihad. Jangan salah paham ya, jihad itu. Yes. Dan itu memang kata-kata di dalam agama. Yes, ya, bahwasanya apa? Dan dengan profesi kami inilah kami berjihad. Insya Allah kami berharap apa yang kami lakukan itu dicatat oleh Allah sebagai jihad kami. Karena nanti kan salah satu hadis mengatakan tidak akan masuk surga kalau tidak ada pernah kamu berjihad. Betul, Ustaz. Betul kan? Iya, Ustaz. Gitu. Nah, pada saat ini nih banyak disalah-artikan tentang jihad, Ustaz. Yeah. Khususnya di luar pemahaman Islam, Ustaz. Bahwa jihad itu adalah perang dan membunuh, Ustaz. Yeah. Nah, kemarin sebagai keputusan MUI, Ustaz, tentang jihad mengartikan sebagai jihad adalah berjuang di era yang sesuai dengan era yang ada sekarang ini. Betul. Begitu. Berjuang dengan apa? Kesungguhan ya. Kesungguhan. Bukan main-main gitu loh. Iya. Berjuang dengan kesungguhan. Nah, dengan keistiqomahan. Semoga pemahaman jihad ini bagi umat Islam yang disikapi secara salah oleh saudara-saudara kita yang di luar Islam bisa paham. Tidak dengan secara kasar memaknai bahwa jihad itu harus perang dan membunuh. Ustaz. Iya. Seperti itu. Kondisi kita sekarang, mohon maaf, kita tidak lagi di zaman perjuangan kemerdekaan dulu, gitu loh. Ya jihad kita adalah, mohon maaf, saya sebagai pengacara, gitu ya, jihad kita, ya sudah dengan profesi kami ini, dengan apa mengedepankan tadi yang kembali lagi, gitu loh. Iya, Ustaz. Gitu. Ya. Kami berharap bahwa dengan profesi kami ini kami berjuang untuk apa namanya membela ulama dan umat-umat yang terzolimi, dan insya Allah itu yang kami harapkan adalah apa? Allah mencatatkan sebagai jihad fisabilillah kami, dan dengan itulah Allah dosa-dosa kami dihapuskan sama Allah. Amin. Dan surga lah kami diberi balasan oleh Allah. Amin. Saya kira cuma itu. Gitu. Jadi jangan berpikir wah pengen tampil, enggak. Iya, Ustaz. Kami nggak ada masalah mau dicabut, tapi kami sebenarnya ketika dulu menerima surat kuasa dari Ustaz Yahya, kami itu sudah siap. Ibaratnya lahir batin kami dengan segala resiko apapun kami sudah siap. Iya, baik, gitu. Ustaz. Membela Ustaz Yahya Waloni dan ustadz yang lain dan ustadz yang dalam perjuangannya dan nanti, Ustaz, siapapun yang terzolimi itu kami siap. Iya. Gitu loh, Ustaz. Gitu. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa, ini adalah komitmen dari Ustadz Deddy Suhardadi dan bersama timnya, yaitu Ikatan Advokat Muslim Indonesia. Ingat, siapapun yang terzolimi, tidak melihat dia beragama apapun, tim dari Ustadz Deddy Suhardadi akan siap membantu untuk menegakkan keadilan bagi semua umat di dunia ini yang terzolimi, khususnya di Indonesia, Ustaz. Ya, betul. Jadi kami ini kan lagi, Ustaz, bahwasanya tugas penegakan keadilan itu adalah tugas kita semua pada dasarnya, Ustaz. Tapi terutama itu adalah ada di pundak pengacara, polisi, jaksa, dan hakim. Gitu loh. Ya, Ustaz. Dan ingat semua kita akan ditanya oleh Allah. Iya, Ustaz. Ustaz. Ya. Sedikit pesan yang agak sedikit menggelitik, Ustaz, ya. Apabila dua kakimu di antara dua tempat yang berbeda, apabila yang kanan sudah di tempat yang baik dan kiri di tempat yang jelek, yang membuat kamu berdosa, semoga kaki kananmu ini bisa mengangkat kaki kirimu untuk berpindah kepada yang kebenaran. Amin, insya Allah. Jangan berdiri di dua kaki, di tempat yang berbeda antara merah, yang hitam dan yang putih tadi, Ustaz. Semoga kaki kanan teman-teman sekalian bisa mengangkat kaki kiri yang ada di keburukan tadi, Ustaz, kebatilan tadi. Ya, kami menyadari, Ustaz, bahwasanya kami ini bukan ulama.
Kami ini bukan, apalagi dikatakan aulia, jauh. Kami ini cuma manusia doif, yang manusia yang gak lepas daripada dosa dan dosa. Semoga apa yang kami lakukan dalam pembelaan kami, perjuangan kami, ya bisa menutup itu semua, Ustaz. Amin, amin, amin. Gitu. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar dan menegakkan tentang jalan yang lurus tadi, Ustaz. Dalam jalan yang lurus, jalan yang lurus tadi. Gitu, Ya. Baik, Ustaz Dedi Suhadadi, terima kasih atas kehadiran, atas diskusi yang luar biasa ini. Semoga menjadikan pencerahan, menjadikan amin, tidak ada kekhawatiran kepada para ustadz, kepada para ulama untuk menegakkan atau menyampaikan kebenaran dengan etika yang komunikasi yang baik, dengan didasarkan oleh referensi, oleh dalil-dalil dan dasar-dasar yang bisa dibuktikan secara ilmiah, Ustaz. Betul, Ustaz. Jadi begitu, dan sekali lagi jangan pernah khawatir bila Anda terzolimi. Semua umat tidak menutup dari kalangan saudara kita yang muslim, di luar muslim, bila merasa terzolimi bisa menyampaikan ataupun melibatkan Ustadz Dedi Suhadadi bersama timnya, begitu. Luar biasa sekali perbincangan dan diskusi kita hari ini, Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Ustadz diberikan kesehatan, amin. Diberikan kemudahan dalam perjuangan Ustadz, diberikan umur panjang yang bermanfaat, diberikan kemudahan setiap perjuangan dan ikhtiar Ustadz dan para teman-teman yang dalam satu tim. Untuk kita semua. Untuk kita semua. Amin. Ya, amin. Karena mudah-mudahan Allah segera membangkitkan negeri kita ini yang carut marut. Ya Allah, terutama penegakan keadilannya. Allah segera menggerakkan hati-hati siapapun mereka yang ini untuk segera kembali kepada Allah dan Rasulullah. Amin, amin, amin ya Allah. Ya, baiklah teman-teman sekalian yang sudah tergabung di channel Mu'alaf Center Ayah Sofia. Demikian perbincangan kita dengan tamu yang istimewa di pagi hari ini, yaitu Ustadz Dedi Suhadadi. Beliau adalah pengacara Ikatan Advokat Muslim Indonesia. Sebelum kita akhiri, kita bacakan, yaitu wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.